Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast UM Pontianak bersama aku Balkis. Hari ini kita kedatangan juara dari Duta Anti Narkoba. Penasaran kan siapa orangnya? Yuk kita kenalan. Hai. Halo Kak. Halo semuanya. Ini siapa ini? Boleh kenalan dulu dong. Boleh banget. Ini nanti siapa nih? Saya Fatia Mursida Azhara, biasa dipanggil Fatia, dan dari jurusan Prodi Psikologi. Oke, ini saya Aleda Nurlina, umur 19 tahun, dari Prodi Psikologi juga. pada anak psikologi semua. Iya, psikologi. Ini kayaknya dari umurnya kita bisa tebak anak maba nih. Iya, betul. Maba banget. Maba banget. Maba banget. Pastinya. Nah, untuk Kak Alia ini memenangi juara apa sih Kak? Saya memenangkan kategori The Best Presentasi. Best presentasi. Kalau Kak ini Kak Fatia? Alhamdulillahnya dapat runner up 1 Duta Anti Narkoba Provinsi Kalimantan Barat. Wih, tepuk tangan dulu dong. Yeah. Kalian berdua. Ini ciwi-ciwi aktif ya, padahal masih maba, Iya. tapi udah on fire banget. Dan nyuri start sih. Iya. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana sih persiapan nih untuk kompetisi ini nih? Ketika Kak begini ajangnya provinsi ya, Iya. pasti persaingannya ketat di satu Kalbar ya, 14 Iya. provinsi, kabupaten kota. Coba Kak Fatia dulu deh cerita. Boleh banget. Kebetulan sebelumnya itu saya pernah mengikuti Duta Anti Narkoba juga Kak. Oke. Tapi di Kabupaten Tuban. Wih, jauh dong. Iya, di Jawa Timur tepatnya. Iya. Jadi itu tahun 2023. Dan dari situ saya bisa belajar, dan juga saya tuh minat gitu, pengen ikut lagi Duta Anti Narkoba, tapi dalam tingkat provinsi. Oke. Yang awalnya dari kabupaten Iya. jadi tingkat provinsi. Jadi lebih menantang gitu lah, adrenalin lah ibarat kasarnya. Nah, dengan dari situ awalnya kan saya udah tahu tuh gimana persaingan di dalam duta, gimana persaingan kita aja di sekolah aja kita banyak persaingan kan, banyak yang ambis, banyak yang dia pinter dari awal. Jadi kita di situ tuh harus bisa menyeimbangkan gitu. Oke. Kita harus bisa menyamaratakan bagaimana kita ke depannya dan juga bagaimana yang harus kita lakukan saat ini gitu. Jadi mungkin banyak-banyak belajar gitu sih. Sama jam terbang juga harus tinggi. Iya, Percuma juga kalau kita belajar, benar. tapi kita itu nggak punya pengalaman sebelumnya. Betul. Ya. Itu yang buat apa ya, struggle-nya ya, yang buat susah. Tantangan Betul. banget itu buat Kalau kita Kak Alia? yang masih baru. Kalau Alia sih mungkin karena pertama kali ya, Iya, itu, Duta Anti betul. Narkoba, benar-benar baru masuk banget di dunia pageant. Iya, betul. Tantangan banget sih, karena kita belajar juga dari bulan lalu ya Fatia. Iya. Wih, berarti Dari persiapannya bulan udah lalu. jauh-jauh Iya, hari. udah Iya, jauh-jauh jauh banget. hari. Mulai dari catwalk, materi-materi, dan pasti materi narkoba itu banyak banget kan. Betul. Iya. Kita harus memahami apa arti narkoba, ini itu segala macamnya. Itu memang susah banget sih. Tapi Bisa ya. Iya. Buktinya juara. Iya. Berarti persiapannya memang udah sematang itu iya, dari sematang catwalk itu. tadi ya. Iya. Terus Materi-materinya. pasti Iya. banyak banget tes Iya, gitu ya. speech Iya. juga ada. Speech, betul. Nah, terus nih sebagai duta anti narkoba nih, bagaimana sih cara kalian berdua nih memanfaatkan posisi ini nih untuk menginfluence atau mempengaruhi remaja untuk menjauhi narkoba? Bila dulu, Kak Alia dulu. Iya. Salah satunya lewat media sosial. Oke. Sosial media kan. Ya, kita bisa mulai dari story IG, dan pasti kita juga banyak teman-teman ya dari kabupaten-kabupaten lain. Pas masa kita SMA, nah pasti juga banyak kita bisa berbagi kalau tentang bahaya narkoba itu seperti apa. Kalau mungkin untuk saya, jadi kita itu ada kalau dari saya sendiri ya Kak ya, ada 3 program yang harus saya lakukan. Iya. Oke, apa itu? Yang pertama ada edukasi, yang kedua ada sosialisasi, Iya. dan yang ketiga ada menyebarkan informasi. Oke. Dan jadi ketika kita memberikan suatu edukasi, kita nggak hanya memberikan suatu edukasi itu melewati sosial media, kita juga bisa hanya lewat tulisan ataupun bahkan lisan. Oke. Nah, Betul. mungkin lanjut lagi ke yang kedua, yaitu sosialisasi. Iya. Dan sosialisasi yang harus kita lakukan ini karena kita itu tujuannya untuk menyebarkan ke masyarakat, Betul. ke halayak umum, ke orang ramai. Bahkan itu bukan hanya generasi tua aja, Iya. tapi generasi muda itu harus tahu apa sih narkoba itu, apa sih dampak dan juga bahaya narkoba itu. Dan apalagi narkoba ini kan ketika kita udah terjerumus di dalamnya, kita pastikan ada hukuman yang harus kita dapatkan. Nah, itu kita harus juga memberikan informasi kepada mereka semua, apa sih hukuman ketika kamu udah terjerumus ke dalam narkoba. Betul. Begitu menurut saya. Wow, ini sangat
ini betul-betul apa ya, sebuah gebrakan gitu kan. Karena yang kita tahu dulunya tuh narkoba ini orang pada takut nih. Pada takut banget untuk suspek ke pelakunya gitu. Nah, sekarang nih dari mana sih yayasannya? AL Production ya. Nah, dari AL Production sendiri tuh kayak udah ngebantu ya berarti ya. Ngebantu banget Kak. Benar-benar menyebarluaskan sekali. Turun gitu. ke lokasi. Turun ke lokasi. Gimana tuh experience-nya ketika di lokasi? Untuk experience ketika di lokasi, kayak pengalaman apa yang didapatkan gitu? Mungkin karena narkoba itu kan sensitif ya Iya. di telinga orang-orang yang mungkin di lingkungannya itu terdapat. Jadi kita itu sebenarnya juga hati-hati. Kita banyak berhati-hati dengan hal tersebut. Jadi kita nggak boleh sembarangan kita ngomong kita loh duta anti narkoba. Kayak kita nggak boleh kayak gitu. Kita belum berani kayak gitu Kak. Betul. Karena mungkin nanti dengan dikenalnya kita sebagai duta anti narkoba yang ini makin kita itu ditakutin sama orang-orang. Jadi makin mereka tertutup. Jadi gimana kita bisa tahu mereka ini menggunakan narkoba kalau mereka itu berada di belakang kita. Mereka nggak mau menggunakan di depan kita karena mereka takut kalau kita laporkan ya. Betul. Jadi gimana treatmentnya gimana tuh? Biar kita nih tahu kalau dia pakai gitu. Tanpa dia tahu kalau kita duta. Kalau menurut saya sih lebih ke kita nih apa ya? Ibarat kasarnya tetap memantau tapi hati-hati gitu lah. Nggak yang terlalu tanpa ketahuan pastinya. Pasti karena itu bahaya banget ya. Iya, bahaya banget lagi pelakunya. Nah, terus nih tantangan terbesar nih yang dihadapi oleh duta-duta anti narkoba ini gitu kan, baik di lapangan maupun sama diri sendiri nih ketika mengikuti ajang ini. Oke. Boleh Ayah atau? Bebas. Siapa aja deh. Kalau tantangan tersendiri ya pastinya gimana kita cara menyesuaikan waktu, apalagi kita maba. Betul. Dan waktu kita itu benar-benar terpotong banyak di kuliah. Karena kita dapat jadwal kuliah siang. Jadi banyak pulangnya sore. Iya, pulang kita tuh sore. Lanjut malam kan kita latihan. Iya, malam kita latihan. Sampai tengah malam tuh biasanya mungkin pulang pun kita masih memahami materi yang masuk yang kita belajar sebelumnya tuh. Iya. Ini selama berapa bulan? Dari bulan 9 sih. Iya, dari bulan 9. Karena awalnya bulan 10. Bulan 10 awal atau akhir tuh bulan 9 udah mulai itu lomba kan. Cuman diundur, Kak. Jadi kan persiapannya juga lebih banyak sih. Iya, alhamdulillahnya lebih banyak. Cuma karena kita karantina dan dari karantina tersebut kan kita juga dinilai. Betul. Jadi bagaimana kita harus mengondisikan diri kita sendiri kalau kita nggak bisa menyesuaikan waktu karantina tersebut. Betul. Nah itu. Terus kalau dari orang tua support banget pastinya. Kalau dari kampus ada support? Ada support juga. Support apa tuh kalau dari kampus tuh? Dana mungkin. Dana juga. Teman-teman kita sih lebih pastinya Kak. Support banget. Tapi seru banget sih. Kampus, teman, semuanya support banget. Support Sistem best banget ya. Iya, best follow. Kalau UMP tuh apapun kegiatan mahasiswanya pasti didukung. Itu seru banget sih Mas. Harga mati sih. Dalam hati kayak yes. Kita dibantu. Oke, selanjutnya dalam menghadapi berbagai kompetisi nih dan tanggung jawab, bagaimana sih cara kalian itu mengelola waktu nih antara belajar di universitas dengan kegiatan di luar nih? Ada tips dan strategi khusus nggak sih yang kalian terapkan? Sebenarnya nggak ada ya, Pat ya. Kita kayak ya pandai-pandai membagi waktu ya kayak kita masuknya siang dari pagi itu kan. Pagi kita kosong kan, bangun pagi kosong. Mulailah kita membaca materi yang udah kita pelajarin. Tentang duta-duta tuh kan. Habis itu jam 1 kuliah. Ya sampai sore. Habis itu malamnya latihan lagi. Habis itu kita latihan sampai jam berapa ya, Pat ya? Sampai malam sih biasanya Kak. Sampai malam. Habis itu kita ya istirahat ya. Iya, istirahat. Kalau misalnya ada tugas apa gitu? Kalau aku sih lebih ke planning diri sendiri. Oke, gimana tuh? Jadi pagi bangun pagi, jadi kita harus bisa beres-beres rumah dulu lah pastinya. Pasti. Kalau keluarga kena marah. Kalau gadis, hidup yang produktif, gitu kan pastinya. Beres-beres rumah, terus kita belajar. Kalau aku sih lebih ke belajar materi kuliah, karena banyak juga materi yang belum pernah saya dapatkan. Jadi saya belajarnya dari pagi. Jadi sebelum kuliah aku belajar dulu, baru aku fokus ke kuliahnya. Setelah itu pulang kuliah kita latihan. Dan setelah baru latihan itu karena kita emang pulang malam, jadi kita sambil tidur sambil baca-baca tuh gimana materinya. Jadi baca apa tidur tuh? Iya.
Baca sambil merem. Baca sambil merem. Tapi kalian ngejalaninnya happy nggak? Iya, happy banget. Kita let it flow. Yes, let it flow Gitu. aja. Jadi itu menikmati banget ya. Saat-saat proses pengembangan diri itu. Iya. Oke. Nah, terus kan udah ikut kompetisi segala macam nih. Iya. Ketemu dong banyak teman. Nah, Banget. dapat informasinya dari mana sih awal mulanya? Kita dari Instagram. Ya, Instagram AL Production. Sama Duta Anti Narkoba Iya, Duta Kalbar. Anti Narkoba. Boleh dong dipromosiin. Boleh banget. Jangan lupa follow ya teman-teman Iya, ya, jangan lupa follow, di guys. @duta_anti_narkoba_kalbar sama AL Production 22_ Iya. Nah, oke nih. Terakhir nih, ada nggak sih pesan yang teman-teman ini ingin sampaikan nih kepada mahasiswa kita ataupun remaja yang ada di luar nih, Iya. yang berkorelasi lah dengan narkoba? Boleh. Oke, silakan. Mungkin dari Ayah dulu. Pati aja dulu. Oke, boleh. Jadi untuk teman-teman sekalian, kita itu harus membatasi dengan maraknya penggunaan dan penyalahgunaan narkoba yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat ini. Jadi kita itu harus menjadi pelopor, inspirator sekaligus inovator P4GN bagi masyarakat sekitar, apalagi lingkungan generasi muda dan juga remaja di sekitar kita. Dan tak lupa, kita itu harus menjaga jangan sampai kita terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Itu aja sih Kak, pesan dari saya. P4GN. P4GN itu adalah singkatan dari pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Boleh dong ininya apa namanya? Jargon. Jargonnya. Oke. Aku yang mimpin ya. Kayaknya. Nanti kalau misal kita bilang Duta Anti Narkoba Provinsi Kalimantan Barat, jawabnya Stop Narkoba, saya Anti Narkoba. Gitu ya Kak? Oke. Kita Mari bareng-bareng coba. ya. Oke. Duta Anti Narkoba Provinsi Kalimantan Barat, Stop Narkoba, saya Anti Narkoba. Oke, boleh dong kasih motivasi untuk mahasiswa agar terus berprestasi dan belajarnya juga oke. Ya, di dua-duanya boleh. Oh ya, boleh. Salah satu dulu. Boleh. Untuk teman-teman sekalian, kita sebagai generasi muda harus kita tahu gimana sih Indonesia di masa yang akan mendatang ketika kita sebagai generasi mudanya itu terjerumus narkoba. Betul. Dan kita itu harus benar-benar bisa memanage diri kita sendiri dan juga teman-teman kita. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam pergaulan bebas, apalagi kita sampai menggunakan narkoba. Dan seperti jargon kita tadi, Stop Narkoba, saya Anti Narkoba. Kita harus jadi generasi muda yang benar-benar say no to drugs, katakan tidak pada narkoba. Yeay. Tinggal dari Alia ada? Sama sih kayak Sama ya. Nah, oke. Wah, semua. seru banget sih. Ini kalau dilanjutin sampai malam kayaknya. Ya, boleh. Besok boleh. Sambil kita ngopi-ngopi boleh. Yes, boleh. Nah, itu seru banget percakapan kita ya membahas tentang narkoba ini ya. Dan bagaimana sih mereka itu memanage waktunya karena kita tahu sangat sibuk sekali. Nah, benar kata Kak Alia tadi harus bisa memanage diri. Kata Kak Alia dan kata Kak Fatia untuk tetap jaga diri dan menghindari yang namanya narkoba. Nah, itu tadi cerita seru dari Kak Fatia dan Kak Alia. Untuk teman-teman semua jangan pernah patah semangat dan terus berprestasi. Mungkin siapa tahu kalian yang duduk di sini dan menceritakan kisah kalian. Itu aja dariku. See you next video. Bye. Bye.